Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Friendo Suara. Saya dari 11 TKJ 6. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan WAN. Apa itu pengertian dari jaringan WAN? WAN adalah kepanjangan Wide Area Network. Jaringan ini biasanya digunakan untuk di berbagai sektor seperti perkantoran, pendidikan, bisnis, dan lain sebagaimana yang diperlukan internet untuk mendapatkan informasi atau melakukan suatu pekerjaan. Jadi jangan heran jika WAN disebut juga sebagai jaringan komputer yang luas. Komponen dari jaringan WAN. 1. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Fungsinya memperkuat sinyal, memperluas jangkauan jaringan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat meningkatkan kekuatan sinyal, mampu memperluas jaringan tanpa kehilangan sinyal. Kekurangannya adalah tidak memiliki fitur yang dapat membagi lalu lintas jaringan. Kedua, lantaran tidak dapat membagi fitur lalu lintas jaringan, tidak dapat membuat lalu lintas terpisah dari satu koneksi ke koneksi yang lain. Yang kedua adalah hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Perbedaan dengan repeater adalah hub memiliki sejumlah port sehingga sering disebut juga multi-port repeater pada hub. Sinyal yang diterima pada suatu port akan diteruskan ke semua port yang dimilikinya. Kelebihan memiliki dampak yang signifikan pada proses koneksi antar jaringan bertindak sebagai pengulang sinyal untuk jaringan komputer dan jaringan transmisi, terutama jaringan LAN yang dapat digunakan untuk membuat jaringan area lokal dan beberapa komputer. Yang ketiga ada bridge. Jika jumlah komputer bertambah, maka lalu lintas data pada jaringan bertambah padat sehingga dapat menimbulkan masalah kemacetan jaringan. Guna mengatasi ini, maka jaringan tersebut dibagi menjadi beberapa segmen jaringan yang lebih kecil. Peralatan jaringan yang dapat membagi suatu jaringan menjadi dua segmen adalah bridge. Fungsi dari bridge adalah pada dasarnya bridge digunakan sebagai alat untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya antara kabel serat optik dan unshielded twisted pair atau UTP. Kelebihan: mempermudah dalam menggabungkan jaringan LAN, mempermudah proses pengelolaan atau monitoring jaringan, dapat diterapkan dengan cepat dan mudah. Keamanan data lebih efisien. Kerugiannya memiliki fitur kemampuan yang terbatas dan tidak selengkap router. Kebanyakan fitur hanya berfokus pada jaringan LAN. Switch bekerja pada lapisan data, oleh karena itu switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Cara kerjanya sebenarnya mirip dengan bridge, tapi memiliki sejumlah port sehingga disebut juga multiple bridge. Fungsi dari switch: menyaring dan meneruskan paket data. Switch pertama yaitu menyaring dan meneruskan paket data ke alamat tujuan. Alamat tujuan dimaksud adalah port dan MAC address perangkat. Kelebihannya adalah mengirim data secara langsung ke perangkat tujuan sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan kecepatan transfer data. Kekurangannya adalah harganya yang cenderung lebih mahal dibandingkan dengan perangkat jaringan lainnya. Router memiliki kecerdasan tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga, model OSI, dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Fungsi dari router: fungsi adalah mengatur lalu lintas data, memastikan bahwa informasi dikirim melalui jalur yang paling efisien, aman dari satu titik ke titik yang lain. Kelebihan dan kekurangan: kelebihannya adalah menghubungkan beberapa jaringan dan memungkinkan para pengguna untuk berbagi sumber daya dan koneksi. Kekurangannya adalah pilihan koneksi dari router yang sangatlah terbatas dan juga tergantung pada jumlah koneksi. Routing switch atau disebut juga dengan switch lapisan ketiga adalah gabungan antara switch dan router, sehingga routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI. Fungsi dari adalah untuk menjadi penghubung banyak komputer dalam satu jaringan yang menggunakan kabel LAN. Kelebihan: dapat mendeteksi dan mengoptimalisasikan berbagai macam media serta aplikasi untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Kekurangan: tidak tahannya yang
hardware yang digunakan seperti hard disk. Lemahnya keamanan data dari serangan virus maupun spam. Komponen arsitektur One. Desain arsitektur yang tepat akan bervariasi berdasarkan kebutuhan dan jenis yang digunakan. Salah satunya adalah satu perangkat akhir. Perangkat akhir adalah sistem komunikasi yang dihubungkan melalui teknologi jaringan area luas. Perangkat ini dapat berupa antarmuka yang berhadapan dengan pengguna seperti perangkat seluler, PC, dan stasiun kerja khusus industri hingga server. 2. Peralatan tempat atau CPE. Sementara besar infrastruktur jaringan yang digunakan One dimiliki oleh operator penyedia layanan, CPE dimiliki oleh perusahaan yang berada di lingkungan lokal Anda. Berbagai jenis CPE digunakan untuk meningkatkan kinerja jaringan dan menyelaraskan infrastruktur dengan kebutuhan bisnis. 3. Titik akses router dan router. Meskipun titik akses dan router secara teknis termasuk dalam CPE, karena keduanya berada di dalam lingkungan LAN, keduanya layak disebut secara khusus sebagai komponen arsitektur WAN yang sangat diperlukan. Router adalah hub inti Anda dan mengelola aliran data dan perangkat akhir Anda. Topologi jaringan WAN. Definisi dan jenis topologi. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang menghubungkan letak geografis yang berbeda yang memungkinkan dimiliki oleh organisasi yang sama atau bisa saja dimiliki oleh organisasi yang berbeda. Topologi WAN menggunakan kedua topologi jaringan mirip LAN. Jaringan mirip LAN yang sangat luas sebagai sebuah blok bangunan jaringan. Salah satunya adalah 1. WAN dengan titik interkoneksi untuk setiap lokasi yang diatur dalam topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer sama dengan peer-to-peer communication pada LAN di mana setiap situs bergantung pada situs yang lain dalam jaringan untuk mengirim dan menerima data. 2. Ring. Di topologi ring di setiap situs terhubung kedua situs lainnya sehingga seluruh WAN membentuk pola cincin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf.